Seiring berjalan waktu, kita menganggap bahwa kita kehilangan banyak teman, tapi sejatinya kita bukan kehilangan banyak teman, tapi kita sedang belajar yang mana yang benar-benar teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar di hari Selasa ini? Mudah-mudahan hidup kita selalu ceria dan penuh cinta ya. Waduh, bulan Desember adalah bulan terakhir di mana kita bisa mengejar mimpi-mimpi kita di tahun 2021. Gimana teman-teman yang udah nulis list mimpinya? Sudah sebanyak apa pencapaiannya? Adakah yang belum tercapai? Boleh ditulis kembali kenapa belum tercapai, dievaluasi supaya kita bisa lebih baik lagi di tahun 2022. Oke, untuk vlog hari ini mungkin akan terasa jauh lebih panjang, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak hingga akhir. Kalau dibagi 2 part juga gak ada masalah ya, mungkin sampai menit ke-9 dulu. Next, nanti malam hari bisa dilanjutkan untuk materinya. Tenang aja, Bun Ai gak kemana-mana, videonya masih stay on di YouTube. Nah, untuk hari ini, gimana caranya kita sebagai ibu rumah tangga khususnya mencapai tujuan finansial tanpa gagal, apalagi ujung-ujungnya tuh bakalan sia-sia. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu mengubah mindset atau pola pikir. Berhenti berpikir bahwa hemat itu nggak jajan, nggak liburan, nggak belanja. Please ya teman-teman, bagaimana kita mau mengatur uang? Ingat ya, uang itu adalah tetap sebuah alat, dimana dia nggak bisa, nggak berdaya kalau nggak kita jemput dan nggak kita keluarin. Sekali lagi Bun Ai ngebahas uang ya, bukan rejeki. Karena kalau rejeki itu seperti kematian, yang dimana kadang-kadang gak kita cari, dia akan datang sendiri menghampiri si pemilik rezeki. Oke, langsung aja ya. Jadi uang itu adalah sebuah alat. Gimana kita mau menghandle uang kalau pola pikir kita sendiri aja gak bisa kita untuk kemudikan dengan baik. Jadi berhenti berhemat itu gak jajan, gak liburan, gak belanja, bukan. Bun Ai selalu bilang boros itu apa? Dimana pengeluaran kamu melewati batas anggaran kamu, dan dimana anggaran kamu nggak memiliki poin untuk tabungan, berinvestasi, dan dana darurat. Tapi kalau itu semua udah punya, kamu mau jajan, kamu mau belanja online masih dalam batas anggaran, itu bukan boros ya teman-teman. Nah, balik lagi, hemat itu apa? Selalu berusaha untuk on track atau on budget. Nah, jadi berhenti banget nih untuk teman-teman yang pemula hemat, berhenti berpikir untuk wah aku nggak jajan, nggak belanja, nggak liburan. Enggak, tapi orang hemat itu belanjanya keren, liburannya keren, jajannya keren. Kenapa Bun Ai bilang gitu? Karena setelah liburan dia tuh nggak uring-uringan, nggak pusing pas hitung-hitungan. Waduh, ini ternyata habisnya banyak ya. Mereka itu selalu melakukan sesuatu terencana sehingga yang menjadi tujuan itu tercapai. Jadi kalau liburan tujuannya untuk bahagia, ya sampai ke mereka gitu. Jadi berhenti nih berpikir bahwa hemat itu kita nggak boleh bersenang-senang. Boleh ya teman-teman, tapi seperti pepatah zaman dulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit sedikit untuk bersenang-senang kemudian. Oke, langsung masuk ke poin kedua. Ini kalau dubbingnya agak-agak ngegaung, mohon maaf ya, ini Bun Ai dubbingnya tuh di dapur, soalnya baby Akdi lagi tidur di kamar ya teman-teman. Oke, langsung aja poin kedua ini adalah berhenti terdesak untuk berhutang atau meminjam. Karena hutang itu selalu memiliki sifat mendesak. Ayo ibu, mumpung promo akhir tahun, ayo ibu, sayang banget kan fasilitasnya nggak digunakan. Berhenti ya teman-teman. Indikatornya apa sih? Yang pertama, kita boleh meminjam kalau kondisinya terdesak situasi. Contoh misalnya sakit atau ingin memiliki aset yang setiap tahun akan meningkat nggak sesuai dengan inflasi penghasilan, atau nggak sesuai dengan investasi yang kita tabung biasa, itu silahkan. Tapi balik lagi ya teman-teman, ketika kita mulai berhutang untuk aset, pikirin dulu nih, emang sih untung, tapi kah apa setelah untung ini asetnya mau kita jual atau memang hanya kita tempati? Itu yang pertama tuh, yang harus benar-benar dipikirin. Next, kapan-kapan boleh coba bahas ya. Nah, yang kedua itu terdesak kalau mohon maaf nih, keluarga sakit, kita nggak punya uang, ya kita harus pinjam tuh, karena itu kondisinya mendesak. Nah, tapi kondisi ini biasanya tuh nggak
sering, jadi even aja itu sesekali. Tapi kalau sering terus udah selesai minjem lagi, nah ini nih yang agak-agak apa ya berabe gitu. Ini tuh namanya udah rutinitas, udah jadi kebiasaan, udah masuk ke alam bawah sadar. Kelar ngutang panci, ngutang apa lagi ya? Panci, oven atau apa? Ya sebenarnya sama aja ya. Kalau dipikirin, Bun Ai suka ditawarin, ibu ini panci anti lengket loh, bisa menggoreng ikan tanpa minyak. Bun Ai itu pengennya ngegoreng ikan tanpa ikan. Kalau ada tuh hemat banget tuh panci kayak gitu. Bercanda ya teman-teman. Jadi berhenti untuk terdesak selalu meminjam. Apalagi meminjam ini dijadikan habit, kelar cicilan A mau ke cicilan B dan seterusnya. Ya pokoknya balik lagi ke seperti video Bun Ai sebelumnya, jangan terlalu berpikir nanti juga gajian, tapi berpikir kalau nanti gajian. Nah itu adalah salah satu trik Bun Ai untuk mengerem diri Bun Ai untuk nggak selalu pengen minjem ya teman-teman. Oke, langsung aja yang ketiga adalah usahakan bekerja sendiri dan disiplin. Berhenti banget memulai hemat dengan berharap lewat alat-alat. Aku bisa nih hemat ya kalau punya dompet pintar. Aku bisa nih bikin sinking fund kalau ziplocknya datang. Ziplock binder A, binder B, binder C dan sebagainya. No, karena alat terbaik adalah diri kita sendiri. Dompet itu pintar kalau kita yang ngajarin pintar. Sinking fund terisi kalau kita yang memberikan ruang dan hati. Waduh, berat nih bahasannya hari ini ya. Jadi teman-teman berpikir bahwa aku harus bekerja sendiri. Meskipun gak ada dompet pintar, kalau aku pintar pakai amplop biasa aja bisa kok. Meskipun gak ada ziplock ya, aku juga bisa kok pakai amplop atau aku taruh di sisipan-sisipan buku. Ibu-ibu zaman dulu kan sering banget tuh teman-teman, kalau naruh di sisipan buku atau enggak di dompet, di kuel-kuel gitu ya, dimasukin ke kebaya. Atau malah naruh di bawah kolong kasur. It's okay, kekumpul uangnya. Takut Bun Ai takut sama tuyul katanya gitu. Banyak banget sih yang DM Bun Ai aku tuh pernah bikin sinking fund taruh di kaleng, terus tuh uangnya kayak dimakanin rayap gitu ya. Pikir lagi ya teman-teman, usahain kalau memang bikin sinking fund kayak gitu jangan lama-lama juga. Makanya Bunda suka bilang kalau menabung tuh step by step, jangan baru nabung sampai 7 tahun baru dibuka. Nah itu kan agak beresiko. Jadi please banget berhenti menunggu alat-alat itu dan yakinkan bahwa kita adalah alat terbaik. Aku mulai hemat hari ini, aku mulai budgeting hari ini. Ya terlambat Bun Ai, aku udah gajian 10 hari. Rombak anggarannya, budgeting ulang, bikin anggaran ulang. Pokoknya jangan ada dusta untuk memulai hemat ya teman-teman. Bercanda ya. Sampai menit ini tapi Bun Ai ngucapin terima kasih ya untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, nggak nyangka banget channel sederhana ini nanti sebentar lagi 1 bulan lagi tuh 1 tahun dengan pengambilan gambar sederhana, ilmu yang sederhana. Tapi teman-teman tuh istimewa banget ya, senantiasa mendukung channel ini, selalu komen positif, memberikan dukungan terbaik. Pokoknya lope-lope forever ya teman-teman. Allah yang bisa ngebales kebaikan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang Bunda sharing itu bisa sedikit ada menginspirasi dalam perbaikan keuangan teman-teman semuanya. Dan kamu yang baru ngeklik video ini langsung ya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke, langsung aja kita masuk ke poin keempat, yaitu utamakan membayar hutang. Jadi kalau Bun Ai itu selalu bikin budgeting, kalau punya utang Bun Ai gak nyaranin nabung dulu ya. Nabung nanti ada di poin berikutnya. Nah, jadi bukan gak boleh nabung, tapi tabungan kita itu berfokus untuk melunasi hutang. Kalau hutangnya perjanjian 5 tahun, usahakan kurang dari itu. Kenapa? Karena hutang itu kita berpotensi untuk membayar lebih kalau ada bunganya, dan berpotensi untuk menyita aset kalau ternyata penghasilan kita mengalami ujian yang gak kita inginkan. Jadi, kalau nabung fokus sama untuk membayar hutang dulu ya teman-teman. Berhenti untuk berinvestasi A, B, C dulu nanti setelah hutangnya beres baru. Makanya kan kalau untuk hutang sebenarnya maksimal 30% dari penghasilan ya. Supaya apa? Supaya tuh kita punya sedikit ruang untuk nabung. Karena kalau nggak kayak gitu, nanti ujung-ujungnya apa? Akan terjadi sandwich generation. Jadi uang kita, penghasilan kita meningkat, itu mati-matian banget buat bayarin utang. Nah itu yang paling ngeri. Dah, apalagi kalau kurvanya tabrakan, utangnya makin gede, kebutuhan anak-anak makin meningkat. Ujung-ujungnya nggak cuma hutang satu, tapi hutang A, B, C dan yang lainnya. Itu sih kalau menurut Bun Ai pribadi yang
yang terjadi sehingga menyebabkan sandwich generation. Nah, lanjut nih, yang ke poin kelima adalah berhenti menunda menabung. Jadi nabung itu jangan ditunda ya teman-teman. Mulai aja dari yang teman-teman mampu, dan sekali lagi menabung itu cuma jembatan, jangan jadiin tujuan. Jadi kalau udah jadiin tujuan tuh bakal stres di tengah-tengah. Aduh, aku nabung mulu nggak kumpul-kumpul. Mungkin tabungannya malu, emang gak suka kumpul-kumpul ya. Bercanda ya teman-teman. Tapi di antara teman-teman siapa yang memang pribadinya tuh gak suka kumpul-kumpul atau gak suka rame-rame, boleh nih sharing-sharing di kolom komentar. Atau teman-teman yang ngerasa pernah nabung terus gagal terus, kira-kira nih untuk nabung apa sih gagal terus? Nah, nanti mudah-mudahan sharing teman-teman bisa Bun Ai jadiin konten nih. Nah, lanjut ya. Jadi berhenti memulai menabung, menabunglah dengan target seril mungkin. Bun Ai selalu bilang, jatah kamu 1 juta, jangan ambil yang 15 juta 1 tahun. Kamu aja cuma dijatahin 12 juta setahun gitu. Pokoknya mah jangan stres kalau tabungannya kepake di tengah-tengah untuk hal yang manfaat. Kecuali untuk hal yang foya-foya, boleh deh kamu nangis dan bertaubat. Bercanda ya teman-teman. Nah, balik lagi, aku gak bisa nabung Bun Ai. Ke bank aja, langsung minta di auto debit sama Bun Ai. Sama bank, kok sama Bun Ai sih? Belibet kan ya. Jadi minta di auto debit sama bank, karena manusia biasanya adaptif. Kalau ada 1 juta cukup, ada 500.000 insya Allah dicukup-cukupin. Ada yang sama nggak gitu teman-teman? Kalau ada yang sama boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita masuk ke poin ke-6. Mulailah berinvestasi. Investasi terbaik tuh apa sih yang paling kita pahami? Jadi jangan kayak, oh dia nih investasi di sana, oh berarti untung, langsung aja kita masukin. Khawatirnya kalau ilmu kita nggak cukup, ujung-ujungnya tuh bakalan kayak judi sih teman-teman. Jadi kalau menurut Bun Ai, investasi yang terbaik apa yang paling kita pahami. Dan ingat ya, jangan gunakan ya uang tabungan kamu atau dana darurat kamu untuk berinvestasi, karena investasi memiliki resiko naik dan turun. Iya, kalau naik alhamdulillah, kalau pas kamu butuh uang mendesak dia lagi turun, bukannya itu malah rugi. Jadi hati-hati ya teman-teman, gunakan uang segar atau uang dingin lah, bahasanya tuh fresh fund untuk berinvestasi, sehingga kamu jika terdesak sama sebuah kondisi ngambilnya dana darurat. Jangan investasinya dicairin, sayangkan kalau pas lagi turun. Jadi itu ya, investasi mulainya dari yang minim modal dan minim resiko. Oke, langsung aja masuk ke poin ke-7. Nah, ini paling penting banget kalau menurut Bun Ai, ini poin bahasanya apa ya? Poin inti gitu ya dari pembahasan ini, yaitu berhenti menjadikan orang lain indikator keberhasilan kamu. Wah, dia 30 ya udah punya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dia udah punya rumah, udah punya mobil. Jadikan itu untuk motivasi kamu jauh lebih produktif, bukan menjadikan kamu ke hal yang gak kondusif, malah jadi kayak pasif, sedih, ngerasa diri ini nggak, apa ya bahasanya tuh, diri ini kok kayaknya nggak berguna, gagal. Itu jangan teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman kita berhasil nih, jadiin untuk motivasi kita jauh lebih produktif. Tanya caranya, tanya prosesnya. Jangan lupa juga tanya dia melewati ujiannya apa aja gitu ya, sehingga kita tuh nggak denger cuman pencapaiannya aja, tapi kita juga mendengar proses dia untuk berhasil atau kegagalannya. Karena kan Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan Rasulullah bersabda, orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat. Jadi itu, jadi usahain sih apa yang jadi pencapaian kita itu insya Allah akan manfaat, bukan hanya untuk seperti kita terlihat hebat. Kalau menurut Bun Ai kayak gitu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman, kita hanya wajib lebih baik dari pribadi kita yang dulu. Jadi jangan pernah merasa teman-teman tuh gagal, terlambat, mulai aja. Kayak Bun Ai nih nge-YouTube, aduh Masya Allah pas baru mulai udah punya anak 3, jadi berasa banget sih untuk ngebagi waktunya. Makanya Bun Ai tuh suka salut sama teman-teman yang masih muda tapi berkarya, wah luar biasa. Tapi Bun Ai juga salut untuk teman-teman yang punya kesibukan segudang, anaknya udah besar-besar juga, memulai dengan usia yang udah senja. Bun Ai juga salut banget. Oke, kita masuk ke 2 poin terakhir, yaitu berhenti merasa takut. Jadi takut mencoba, kalau jualan laris nggak ya? Jadi YouTuber ditonton nggak ya? Di subscribe nggak ya? Ya jangan kita tuh berfokus sama gajinya berapa, wah pendapatannya berapa. Jangan ya teman-teman, karena kalau kita mengejar sesuatu itu apa ya, awalnya cuma uang dan uang, kita akan menjadikan uang tujuan, sehingga prosesnya itu nggak kita nikmati dan tidak menjadikan pembelajaran untuk lebih baik lagi.
Apalagi kalau ngejarnya, waduh dolarnya berapa, gajinya berapa. Ya mungkin kalau untuk artis sekali dia bikin up video, dia udah terkenal ya, dikasih privilege dunia sama Allah, itu mungkin akan lebih mudah. Tapi untuk teman-teman seperti Bun Ai, teman-teman yang mungkin berkarya di YouTube, tahulah ya memulai YouTube seperti apa ruwet-ruwetnya. Jadi kita tetap semangat aja, bukan semata-mata untuk menjadikan hebat, tapi kita menjadikan diri kita untuk mengarahkan ke hal-hal yang lebih manfaat. Amin. Waduh, di hari Selasa di kultum abis sama Bun A ya. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya. Oke, di sini misalnya nih teman-teman mau ngajar. Duh, bener gak ya aku ngajarnya? Berhenti. Karena takut itu menunjukkan kita gak mau belajar. Kalau kita udah berani mencoba, kita berarti siap untuk dikritik, siap untuk menjadi lebih baik lagi, siap mendapatkan ilmu-ilmu baru. Jadi jangan terkukung sama rasa takut. Nah, sama banget untuk teman-teman yang mau mencoba menghasilkan pendapatan tambahan, baik berdagang atau nge-YouTube sambil dagang sambil nge-YouTube sambil ngajar. Pokoknya banyak hal yang bisa kita lakukan supaya lebih baik lagi, karena kita ngerasa mungkin kalau berhemat doang udah hemat ke kiri ke kanan nih kayaknya nggak cukup Bun Ai. Kita wajib banget untuk mencari penghasilan tambahan. Pokoknya jangan menunggu sempurna untuk memulai, karena itu bisa jadi kesombongan. Karena pas mulai udah ngerasa sempurna, jangan koreksi ya kamu ya, karena aku nih udah sempurna banget loh nih. Udah paripurna gitu. Oke, yang terakhir adalah nikmati dan selalu ingin berubah ya, dengan cara bersyukur dengan setiap kondisi yang ada saat ini dan ubah selalu caranya. Oke, aku begini salah nih caranya, kita cari teman-teman yang bisa ngebantu kita, terus lalu kita tuliskan untuk tujuan-tujuan, sehingga kalau semangat kita kendur kita bisa lihat, oke aku punya tujuan ini adalah step by stepnya, ini adalah langkah-langkahnya, pasti berhasil suatu saat. Dan yang paling terakhir adalah tetapkan strateginya untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Oke, itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.